Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Pelita Dharma yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan ini izinkan saya akan menyampaikan share Dharma tentang harmonisasi menuju kebersamaan umat Hindu Nusantara. Kenapa tema ini kami angkat? Keberagaman Nusantara ini memang terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Dulu ada pengenalan tentang ajaran Siwa Buddha yang menjadi satu bisa menyatukan Nusantara ini. Umat sedharma yang berbahagia, memang kalau kita bicara tentang keharmonisan dari berbagai aneka ragam, ini memang sangat-sangat sulit. Kenapa? Kalau hanya dibicarakan sulit, tapi harus dilaksanakan. Bicara Hindu, semenjak munculnya Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang tadinya Parisade Bali, atas kesadaran kepentingan dari umat Hindu Bali dan juga umat Hindu secara Nusantara, maka dirubahlah di tahun 63 menjadi Parisade Hindu Dharma Indonesia. Itu merupakan kebijakan yang sangat luar biasa untuk mewadai menuju kebersamaan Hindu secara walaupun berbeda-beda, tetapi untuk menuju pada persatuan dan kebersamaan untuk menuju lebih maju lagi. Kita tahu bahwa Nusantara itu dibangun dari berbagai sub budaya, sub ritual, sub spiritual yang begitu kuat. Dari 3 hal budaya misalnya, ya. Budaya ini beraneka ragam, Hindu itu dibangun, ya. Ada yang dikembangkan dengan sub budaya Jawa, ada yang dikembangkan dengan budaya Sunda Wiwitan, ada yang dikembangkan menjadi budaya Baduy, ada yang dikembangkan menjadi budaya Toraja, budaya Kaharingan, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk Nusantara untuk menuju pada satu titik. Seperti yang sering didiskusikan di media massa yang ada, medsos kita sekarang ini, kita baru seakan-akan baru mencari karakteristik budaya Nusantara, Hindu Nusantara, ya. Saya ulangi, Hindu Nusantara. Ini seakan-akan kita ingin menyatukan. Sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya tidak menyatukan, tapi justru budaya ini memperkaya, ya, memperkaya yang namanya Hindu itu ternyata pelaksanaannya melalui tafsir Desa Kala Patra. Ya. Jadi Desa Kalapatra ini menyeluruh ke semuanya menjadi satu kesatuan untuk menuju Hindu Nusantara. Ya. Kita misalnya, ya, dalam penghayatan budaya ini, adakah dalam budaya Hindu Nusantara yang ada di Toraja, yang ada di Kaharingan? Banyak. Kidung pun berbagai jenis. Cara baca ayat-ayat beda melalui tradisi masing-masing. Kalau di Jawa ada mocopatan, ada kekawin, ada kidung, dan sebagainya. Di Bali apalagi. Semua lontar budaya itu menuju kekuatan Nusantara. Jadi apa yang diwejangkan oleh Bung Karno, kalau kamu menjadi Hindu, jangan menjadi Hindu India. Kalau kamu menjadi Islam, jangan menjadi Islam Timur Tengah sana. Kalau kamu menjadi umat Kristen Katolik, jangan menjadi umat Hindu umat Kristen Katolik Nasrani. Itu wejangan Bung Karno. Ya, itu wejangan Bung Karno. Maka
Kita Hindu Nusantara itu mempunyai beraneka ragam ini. Ya. Yang Bali silahkan berkembang dengan budaya Bali. Yang Jawa berkembang sesuai budaya Jawa. Yang Sunda berkembang dengan budaya Sunda wiwitannya. Ini jelas nampak satu kesatuan untuk menuju pada satu titik kemajuan Hindu Nusantara, mempunyai karakter sendiri-sendiri, tapi pada satu titik menuju pada satu Tuhan. Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti, itu kata-kata dalam Rig Veda. Benika Tunggalika Tanhana Dharma Mangrowa. Kebinekaan ini tidak ada dua kebenaran ini yang mangro. Mangro itu double, tapi hanya satu kebenaran menuju ide Sang Hyang Widiwasa dengan budaya masing-masing. Kemudian budaya spiritual. Ini yang kedua, tadi kan tentang budaya. Sekarang perkembangan Hindu juga diwarnai dengan karakter spiritual. Karakter spiritual itu bagaimana? Ya ini masing-masing punya daerah itu. Untuk menunjukkan karakter sosial masyarakat, ritualnya sudah jelas berbeda. Kalau itu ritualnya teman kita umat Hindu dari Bali, otomatis banyak sekali upakara-upakara yang dikembangkan dengan janur, bunga, dan juga sesaji yang ada. Ada daksina, ada prayasita, ada sesaji sor, ada sesaji madya, ada sesaji suci. Di situ jelas nampak di Bali. Kalau di Jawa apa ada? Ada di situ. Ya. Di Jawa dari sesaji yang paling sederhana sampai yang utama, penggabungan semua ada. Ya. Ini yang harus kita kembangkan dan kita persatukan. Dan semuanya ini memperkaya budaya dan budaya spiritual. Ya, budaya spiritual dan ritual. Kemudian yang ketiga adalah budaya ritual, pengembangan ritual. Ritual itu masing-masing daerah mempunyai sendiri-sendiri. Kalau di Bali jelas antara Tabanan, Singaraja, Denpasar berbeda ritualnya. Tapi konsep menuju pada tatanan ritual yang satu, sama. Menuju pada parahyangan itu kepada Tuhan, kemudian kepada sesama manusia dan kepada alam semesta. Di Jawa juga sama, jadi konsepnya sama. Saudara kepada Tuhan, kepada seluruh manusia dan juga kepada alam semesta. Sama, nilainya sama, itu budaya ritual. Ya. Dan inilah sebenarnya yang harus kita kembangkan, bagaimana kita mencari karakteristik budaya Hindu Nusantara. Jadi ke depan Hindu itu akan banyak warna, banyak beraneka budaya dan ritual, dan juga budaya spiritual yang berbeda-beda jenis bentuknya, tapi pada satu titik itu disebut dengan penyatuan karakter Hindu Nusantara. Saya kira itu sahabat Dharma dan sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, share Dharma pada saat ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurang-kurangnya, silahkan umat sedharma memberikan tambah pada kami dan kita semua. Tapi kalau ada kelebihannya, mari kita ambil bersama-sama yang positif untuk mengembangkan Hindu Nusantara ke depan. Sekian yang kami aturkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita aturkan dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Matur suwun.